Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lita Daud, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas B. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian dan kaidah ejaan yang disempurnakan dan tanda baca. Ejaan merupakan keseluruhan dari peraturan tentang bagaimana menggambarkan tentang lambang-lambang bunyi ujaran. Ejaan yang disempurnakan merupakan sistem ejaan yang resmi di Indonesia. Masing-masing aturan dalam ejaan yang disempurnakan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penulisan huruf. Penulisan huruf itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama, huruf kapital, dan yang kedua, huruf miring. Huruf kapital, huruf sebagai huruf pertama yang terletak pada awal kalimat, kemudian di awal petikan kalimat langsung. Kata maupun ungkapan yang berkaitan dengan Tuhan, kitab suci, dan sebagai kata ganti untuk Tuhan. Terus yang kedua, huruf miring. Huruf miring untuk pertama, menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam suatu tulisan. Yang kedua, menulis nama ilmiah maupun istilah asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Yang ketiga, menegaskan atau menghususkan pada huruf, bagian kata, kelompok kata maupun kata. Kemudian yang kedua, penulisan kata. Penulisan kata terbagi atas dua bagian. Yang pertama, kata dasar dan kata turunan. Kata dasar, penulisan kata dasar merupakan satu kesatuan. Kata turunan dijelaskan lagi dalam bentuk imbuhan, baik awalan, akhiran maupun sisipan, harus ditulis dengan cara serangkai dengan kata dasar. Selanjutnya, gabungan kata, di mana imbuhan ditulis dengan cara serangkai dengan gabungan kata yang mendahului atau mengikuti. Apabila semua gabungan kata mendapat imbuhan secara bersamaan, maka penulisannya dengan cara serangkai. Contoh dipermasalahkan. Kemudian, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan lengkap dengan menggunakan tanda penghubung. Kemudian gabungan kata. Gabungan kata dibagi menjadi tiga, ya. Yang pertama, gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk. Bahkan yang tergolong pada istilah-istilah yang bersifat khusus, unsur-unsur yang ditulis secara terpisah. Kedua, gabungan kata yang termasuk pada istilah khusus yang memungkinkan dapat menimbulkan suatu kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menggunakan tanda penghubung. Tujuannya untuk menegaskan pertalian di antara unsur-unsur yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, gabungan kata yang ditulis dengan cara serangkai, contoh mana suka matahari. Kemudian gabungan kata dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kata gantiku, kau, ku, munya, dan kata dengan dia, ke, dan dari. Kemudian yang ketiga, kata si dan sang. Kata gantiku, kau, ku, munya, penggunaan kataku dan kau dituliskan dengan cara serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kemudian kata dengan di, ke, dan dari menggunakan kata depan, di, ke, dan dari. Apabila diikuti kata yang menunjukkan tempat, maka ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Namun, apabila kata tersebut lazim digunakan di dalam gabungan kata, maka penggunaan di, ke, dan dari yaitu disambung. Kemudian, kata si dan sang, menggunakan kata si dan sang ditulis secara terpisah dari kata-kata yang mengikutinya. Kemudian, partikel. Penulisan partikel pun harus ditulis secara terpisah dari kata-kata yang mendahulunya. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata-kata yang mendahulunya. Kemudian selanjutnya yang kedua, angka dan lambang bilangan. Dalam penulisan lambang bilangan yang mengatakan tingkat pada dituliskan dengan menggunakan Romawi maupun angka. Contohnya Hamengkubuwono abad ke-18. Kemudian lambang bilangan yang dinyatakan dengan satu maupun dua kata dapat ditulis dengan cara menggunakan huruf. Kemudian yang ketiga, singkatan atau akronim. Singkatan merupakan suatu bentuk yang dipendekkan, terdiri dari satu huruf atau lebih. Singkatan yang menunjukkan nama, gelar, jabatan, sapaan, atau pangkat disertai dengan tanda titik. Kemudian akronim merupakan suatu singkatan yang berwujud dengan gabungan huruf
awal, gabungan suku kata maupun gabungan huruf dan suku kata dari deretan kata yang diperlakukan sebagai kata. Salah satu contohnya yaitu TNI, Tentara Nasional Indonesia, atau merupakan akronim nama diri yang berupa gabungan dari huruf awal dari deret kata, maka ditulis secara keseluruhan menggunakan huruf kapital. Kemudian yang keempat, pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca terbagi jadi 4 bagian: tanda titik, tanda koma, tanda hubung, tanda titik 2. Tanda titik digunakan untuk akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Digunakan pula di belakang alamat pengiriman dan tanggal surat atau nama dalam alamat penerimaan surat. Tanda koma digunakan salah satunya di antara unsur-unsur dan pembilangan atau rincian. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur dari kata ulang, selain itu untuk memperjelas hubungan dari bagian kata maupun ungkapan dan penilang pada bagian kelompok kata. Kemudian digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Kemudian yang keempat, tanda titik 2 dipakai akhir pernyataan lengkap jika kemudian diikuti dengan rangkaian. Yang kedua, sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan rangkaian. Yang ketiga, sesudah menunjukkan pelaku dalam teks drama. Yang keempat, di antara jilid ataupun nomor dan halaman, di antara bab dan ayat kitab suci, di antara judul, karangan, nama kota, dan penerbit dari buku acuan. Baiklah, itulah penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.